Mungkin di awal boleh dijelaskan bagaimana teknis operasional dan visi misi dari KPPN sendiri, dan mungkin secara garis besar tupoksi yang diemban. Nggih, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Nelly. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa para pendengar Radio Tuntang Pandang FM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari KPPN Pelehari diberi kesempatan kembali untuk hadir di sini. Saya bawa Pak Nanang, Kasubag Umum, kemudian juga Mas Soni selaku PTPN. Pada pagi hari ini Bu, kita mau menyampaikan terkait dengan evaluasi penyaluran APBN tahun 2021 pada KPPN Pelehari. Namun sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan juga terkait dengan tugas kami selaku KPPN ya. Di sini tugas pokok kami KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, misi kami itu ada banyak, yaitu terkait dengan pengelolaan, maksudnya bukan misi, tugas kami di KPPN itu antara lain ya, mungkin nggak kami sebutkan semua. Ya, secara garis besar adalah menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang utama tugas kami itu adalah melakukan pengujian atas permintaan pencairan dana, permintaan pencairan dana dari satuan kerja di Kementerian Negara dan lembaga, kemudian juga pengelolaan terhadap perencanaan kas di KPPN seperti itu. Antara tugas kami seperti itu. Dan kalau boleh juga Bu diketahui struktur organisasi dari KPPN ini sendiri seperti apa? Struktur organisasinya di KPPN itu di tipe A2 ya. Kami adalah KPPN tipe A2. Ada Kasubag Umum, kemudian seksi pencairan dana, seksi bank. Selain dari kepala gitu ya di atas ya? Kepala seksi bank, kemudian seksi verifikasi dan akuntansi. Dan kepatuhan internal. Maaf, tadi yang pencairan dana untuk KPPN tipe A2 itu seksi pencairan dana dan manajemen satker. Seperti itu. Oh iya. Iya, KPPN sendiri berarti dia di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi bukan termasuk SKPD pemerintah daerah ya. Langsung dari pusat berarti ya Bu ya. Kami merupakan instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oke, baik, tadi disampaikan Ibu salah satu tugas dan fungsi ya dari KPPN sendiri adalah pengujian terhadap surat perintah membayar. Iya, membayar. Nah, ini dari siapa ini Bu, dan seperti apa prosesnya? Dari Satuan Kerja Kementerian Negara dan Lembaga, Ibu. Satuan Kerja Kementerian Negara. Kalau boleh dicontohkan SKPD-nya seperti apa nih Bu? Kalau dari Pelehari Tanah Laut, Kantor Wilayah Kementerian Agama, kemudian juga Politeknik Tanah Laut, seperti itu. Kemudian BPS juga, BPS Statistik ya. Badan Statistik. Oh ya, berarti BPN juga ya, agraria. Itu merupakan satuan kerja di wilayah kerja kami, Bu. Nah, kebetulan kalau untuk SKPD kita tidak ada satuan kerja yang kami di wilayah kerja kami nggak ada. Termasuk mungkin dengan pengadilan negeri itu masuk gitu ya Bu, kejaksaan ya. Jadi instansi vertikal ya. Kemudian kami instansi vertikal. Ada, kalau di Tanah Laut ada berapa SKPD Bu yang vertikal? Ada 30. Oh, lumayan banyak ya? Iya. 30 SKPD ternyata.
Ada yang tahu nggak 30? 30 aja tuh. Iya. Taunya sedikit aja saya. Iya, makanya itu. Nah ini kan perlu diberikan pengetahuan ya kepada para pendengar kita bagaimana nanti untuk kalau ada urusan dengan KPPN gitu ya, bagaimana wawasan kita di KPPN ini. Kalau boleh disebutkan mungkin SKPD-nya. Yang 30 tadi Pak. Iya, yang 30 ternyata banyak nih. Saya belum tahu nih. Iya, makanya itu kita. Jadi untuk instansi-instansi vertikal yang di wilayah kerja KPPN Plehari itu ada sekitar 30. Itu terdiri dari satker-satker yang instansi vertikal juga seperti pengadilan negeri, pengadilan agama. Nah, itu dalam satu satker kadang terdiri dari 2 dipa sehingga kita kita hitung sebagai jumlahnya 2 gitu. Salah satunya itu kemudian Kejaksaan Negeri, kemudian Kantor Kementerian Agama, MTS, Polres, kemudian Politala itu, kemudian Polres, BPN, BPS, KPPN sendiri sebagai satker juga. Nah itu termasuk kantor pelayanan pajak ya Mas? Untuk KPP di sini kan nggak ada Bu. Yang di sini adanya KP2KP. KP2KP itu satkernya masuk KPP Banjarbaru sehingga bukan menjadi satker di wilayah kita. Jadi kalau kita sebutkan kan seperti MTS ada MTS 1, MTS 2, MTS 3 itu jumlahnya kan banyak. Itu tadi yang berbanyak. Iya. Berarti termasuk rutan ya gitu ya? Benar sekali, rutan juga masuk. Jadi kantor-kantor yang punya kementerian di pusat gitu, itu masuk satker wilayah kerja kita. OTR, BPN ya. BPN, iya. Kemenak itu yang paling banyak satkernya. Dia kan dia ada sekolah-sekolah ya. Jadi MIN ya, ada MIN. MIN belum. Kalau MIN sejak tahun 2019 sudah dilikuidasi untuk menjadi satu kesatuan di satker Kemenak. Jadi bukan menjadi satker sendiri, dipanya ditarik ke Kemenak. Iya, dia berarti mengikuti Kemenak ya di. Kalau kita RKA ya. Sebenarnya satkernya jadi banyak banget karena MTS, MIN juga masuk gitu kan. MAN juga ya? MAN MAN di sini kan ada 2 ya, MAN 1 sama MAN IC. MTS ada 7 kan. Iya, ternyata diam-diam KPPN punya beban tugas yang sangat berat nih ternyata ya. Kita selama ini kan mungkin banyak ya para pendengar kita yang belum mengetahui ya apa sih tugasnya KPPN gitu. Taunya nih KPPN ini kayaknya menyimpan duit gitu ya Bu, yang mengeluarkan duit apa gitu ya, itu ya sebagian masyarakat kita yang terus tadi Bu teknis pengujian tadi Bu, teknis pengujian terhadap surat permintaan pembayaran tadi, apakah ini berkaitan dengan misalnya kalau kita di SKPD itu kan ada belanja langsung dan ada belanja tidak langsung. Nah kalau di KPPN ini seperti apa nih? Jadi mungkin kita pengujiannya terhadap kebenaran SPM itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk materinya itu merupakan tanggung jawab satker itu sendiri, sebenarnya seperti itu. Berarti dia tidak ada belanja langsung, tidak ada belanja tidak langsung ya, langsung DIPA gitu ya namanya ya, atau kita bukan belanja langsung dan tidak langsung ya? Mungkin bisa saya tambahkan, untuk penyaluran dana APBN ini kita ada mekanisme uang persediaan dan pembayaran langsung gitu. Jadi kalau uang persediaan itu seperti uang muka yang diberikan kepada bendahara untuk dipertanggungjawabkan atas pelaksanaannya. Kemudian kalau pembayaran langsung itu atas belanja yang dilakukan oleh satker secara langsung, nanti akan kita bayarkan melalui SPMLS gitu. Berarti tetap ya kalau di SKPD kan ada belanja langsung tidak langsung, ini berarti gaji ya dengan kegiatannya Mas ya, dengan benar. Kegiatan. Jadi ada pembayaran langsung seperti pembayaran gaji, non gaji, honor, tukin gitu ya. Sama LS kontraktual. Jadi yang pembayaran satker yang langsung ke pihak ketiga yang sistemnya dikontrakkan. Nah itu nanti pengajunya menggunakan SPM kontraktual. Sejauh ini kalau katanya pengujian berarti kan ada
ada tim secara teknis mungkin ya Bu yang menjadi tim penguji. Ya, di KPPN ini sendiri seperti apa Bu? Ada? Jadi di seksi pencairan dana ya yang bertugas untuk melakukan pengujian itu ada di front office Bu, front office. Kemudian nanti di middle office juga ada apa namanya di review juga ya, sampai akhirnya nanti di kepala seksi pencairan dana seperti itu. Pengujian terhadap kebenaran SPM. Seperti itu. Ketersediaan dananya juga, kalau memang dananya tersedia bisa kita cairkan dananya, kalau memang tidak tersedia ya tidak bisa dicairkan seperti itu. Iya, berarti bendahara dari SKPD itu ya yang punya urusan ini. Seperti itu ya Bu ya, yang mengurus begitu ya Mas? Iya. Jadi di Satker pengelola keuangan itu juga bukan hanya bendahara, jadi ada bendahara, ada PPK, pejabat pembuat komitmen, dan PPSPM, pejabat pembuat penandatangan SPM. Nah itu jadi alurnya dari mereka sendiri yang melakukan pembuatan untuk pengujiannya dulu secara material, di mereka sudah memenuhi ketentuan atau enggak gitu kan. Kemudian setelah dimasukkan ke KPPN, setelah terbit SPM dari Satker, jadi SPM penanggung jawabnya ada di PPSPM-nya. Kalau itu sudah terbit dan disampaikan ke KPPN, nanti KPPN melakukan pengujian formal dan terhadap kebenaran tagihan, kemudian ketersediaan dana seperti disampaikan Bu Rohmiati tadi. Nah, nanti kalau itu sudah dananya tersedia dan SPM-nya udah benar, kan kita melihat juga untuk teknisnya itu pembebanan akun yang digunakan benar atau enggak, kemudian benar enggak pengajuan ini untuk tagihan yang ada, gitu. Jadi kalau berarti itu lewat bank juga ya, lewat jadi nanti setelah setelah apa namanya itu benar, dinyatakan benar, nanti kita akan menerbitkan SP2D, baru nanti SP2D itu akan ke bank untuk dicairkan ke rekening yang dituju. Nah, untuk tahun 2021 ini kita ada perubahan yang besar Bu, signifikan, yaitu sistem aplikasi Sakti Bu, instansi. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita masih semi manual ya, jadi Satker harus datang menyampaikan berkas, kemudian nanti kita periksa, baru kita itu ngambil lagi nanti SP2D-nya gitu ya. Iya. Kalau dengan Sakti ini Satker bisa melakukan pembuatan SPM di mana saja, kapan saja, dan tidak harus datang ke KPPN. Apa nih Mas kepanjangannya Sakti Mas? Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Iya. Jadi ini paduannya dengan SPAN. Sebelumnya kan kita untuk SPAN itu di kita Kementerian Keuangan, sistem akuntansi, sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Nah, itu merupakan satu sistem terintegrasi dari perencanaan sampai pelaporan Bu. Jadi gabungannya untuk Satker itu menggunakan Sakti. Kalau dulu belum Sakti, baru tahun 2021 ini kita implementasikan Sakti. Iya. Kalau Sakti itu juga sama, jadi terintegrasi juga, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pelaporan. Kalau sebelumnya kan terpisah-pisah ya. Untuk pelaporan ada aplikasi sendiri, untuk perencanaan anggaran ada aplikasi sendiri, seperti itu. Dan sifatnya online sekarang. Berarti hampir mirip ya dengan SKPD pemerintah daerah yang pakai transfer selalu ya, jarang ada sekarang yang pakai cash gitu ya. Kalau sistemnya di KPPN pakai seperti itu juga ya Pak Bu? Kalau untuk pembayaran dari dulu kita sudah giralisasi ya Bu, dari tahun 94 kalau nggak salah itu sudah melakukan giralisasi semua transaksi yang diajukan ke KPPN itu melalui banknya udah transfer gitu, nggak ada yang pembayaran tunai dari KPPN. Terus yang ke bawahnya? Kalau Sakti ini lebih ke sistem pengajuan SPM-nya Bu. Jadi pengajuannya kalau dulu kan petugas Satker datang ke KPPN bawa berkas, sekarang nggak perlu. Jadi bisa diajukan dari kantor, tinggal kirim ADK dan nanti kita
proses di KPPN. Oh iya, kalau di pemerintah daerah sekarang memang sistem transfer, jadi sampai ke masyarakat ya, sampai ke masyarakat. Jadi ada ketentuan 100.000 pun kita sudah pakai transfer. Iya, seperti itu mungkin mengurangi adanya kontak langsung ya, adanya kemungkinan untuk ada pembayaran tunai, pemotongan gitu ya. Iya, kalau tunai. Oke, baik Ibu, sesuai dengan Bapak materi kita hari ini, evaluasi penyaluran APBN ya tahun anggaran 2021. Sebelumnya nih mungkin sekaligus juga bisa disampaikan jenis-jenis program atau kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Kan ada nih ya pilah-pilahnya, nanti ada yang APBD, APBN, kemudian ada dana-dana lain gitu ya. Nah itu mungkin ada penjelasan dulu sebelumnya, silahkan. Sebelumnya mungkin saya berikan penjelasan ya, yang dana yang disalurkan oleh KPPN itu adalah pada intinya yang pertama untuk membiayai kegiatan kantor vertikal, kemudian yang kedua adalah dana transfer ke pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu dalam bentuk dak fisik. Kalau untuk tahun 2021 itu adalah dak fisik dan dana desa, seperti itu Bu. Oh iya, fisik berarti betul. Total yang kami salurkan di tahun 2021 itu semuanya adalah dari pagu 540 miliar, sudah terrealisasi sebesar 531 miliar, jadi sekitar 98,3%. 3% gitu. Sisanya berarti tidak terrealisasi, yang menjadi silpa. Oh iya, apa karena kegiatan tidak dilaksanakan atau mungkin karena kalau di pemerintah daerah itu ada efisiensi? Ada efisiensi juga, di samping itu juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Ada sebagian yang memang tidak terlaksana secara 100%. Salah satu contohnya adalah dana desa itu kemarin ada beberapa desa yang tidak sempat salur yang tahap 3-nya. Jadi sebenarnya sudah salur tahap 1, tahap 2, cuma di tahap 3-nya tidak bisa salur karena memang tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Oh iya betul, atau yang tidak terlaksana ya Bu ya, ada beberapa di mata anggaran dulu. Kita kemarin waktu kita banyak turun ke desa juga ada beberapa yang di pembinaan generasi muda yang sudah dianggarkan tapi ternyata tidak terpakai. Itu berarti kembali ke negara gitu ya, kembali lagi. Oh iya. Mungkin secara rincinya nanti bisa dijelaskan ya sama Pak Nanang untuk lebih jelasnya seperti apa. Mungkin saya sampaikan juga Bu, di sini kami sebagai penyalur ya, itu mempunyai tugas untuk memastikan bahwa dana yang kita kita cairkan, kita salurkan itu memang mempunyai kualitas pelaksanaan yang baik gitu. Nah itu ukurannya adalah untuk mengukur efektivitas ataupun kinerja pelaksanaan anggaran. Itu ada indikator-indikator tertentu yang kita namakan dengan IKPA ya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Itu ada 13 indikator. Oh iya, berarti KPPN berarti untuk melakukan pengujian ini begitu ya, sehingga valid atau tidaknya dari kegiatan tadi, mungkin ada yang turun ke lapangan begitu ya Pak? Untuk saat ini untuk Bil Matahid sebetulnya bukan tugas dari kami ya, kita hanya Matahid aja ya. Tapi untuk peran kita sebagai pengelola APBN itu mendapat instruksi dari Bu Menteri untuk melihat sampai mana kemanfaatan dari dana yang disalurkan. Ya mungkin memang secara tidak formal kita harus datang ke desa resmi melihat atau ke proyek kita lihat, itu enggak.
Sesuaikan dengan indikator tadi yang sampaikan Ibu. Iya. Kita melihat dari pengawasan yang ada di kita, bisa kita lihat. Jadi seperti disampaikan Ibu tadi, kita punya IKPA, indikator-indikator yang bisa memonitor kinerja dari pelaksanaan anggaran dari Satker. Dari indikator-indikator itu kita bisa melakukan evaluasi apakah pelaksanaan anggaran yang dilakukan Satker ini kemajuannya seperti apa, penyerapannya bagaimana, kemudian progres terhadap realisasinya seberapa besar, kemudian penyusunan anggarannya tepat atau enggak. Boleh disebutkan mungkin salah satu beberapa secara real mungkin ya. Iya, jadi ada 13 indikator itu dari satu penyerapan anggaran, kedua penyampaian data kontrak, ketiga penyelesaian tagihan, keempat capaian outputnya, kelima pengelolaan uang persediaan, keenam revisi DIPA-nya dia dilakukan berapa kali gitu menjadi penilaian. Jadi kalau dia sering melakukan revisi berarti dia kurang akurat dalam perencanaan. Kemudian deviasi halaman 3 itu menilai perencanaan yang dilakukan setiap triwulan itu sesuai enggak, dilaksanakan tepat enggak gitu kan. Kemudian LPJ bendara terkait pelaporan, dia tertib enggak menyampaikan laporan, benar enggak, akurat enggak gitu. Kemudian yang indikator ke-9 renkas atau perencanaan kasnya. Jadi kalau untuk penyampaian SPM yang nilainya di atas 5 miliar itu harus mengajukan perencanaan kas sebelumnya ke KPPN. Dia tertib enggak, karena kan perencanaan kas ini penting untuk pengelolaan manajemen kas negara gitu. Dianya kalau misalnya satu kali permintaan pembayaran itu ada batas tertentu ya dari instansi itu. Kalau batasan tidak ada, cuman untuk pengelolaan likuiditas keuangan negara biar aman, jadi penyediaan kasnya harus tepat. Jadi untuk yang pengajuan SPM yang satu SPM nilainya di atas 5 miliar itu harus mengajukan perencanaan kas 5 hari sebelumnya. Oh ya, jadi berdasarkan apa nih pengeluaran kas negara itu Pak? Kalau kita pemerintah daerah kan ada standar misalnya sekian persen dari RKA kita gitu ya, dari jumlah RKA seluruhnya misalnya seperti itu. Jadi atau misalnya menyesuaikan dengan rencana anggaran kas atau RAK ya, RAK jadwal kegiatan gitu. Kalau KPPN sendiri kalau tadi untuk perencanaan kan tadi sudah dibuat rencana untuk pencairan selama 3 bulan. Nah itu kemudian itu yang kalau dia minta lebih dari itu bisa juga kita berikan, tapi kan untuk nilai perencanaannya tidak sesuai. Nah, nanti ada nilai skor untuk indikator halaman 3 ada deviasi yang signifikan. Kemudian untuk penyampaian SPM ke KPPN juga dinilai dia berapa kali melakukan kesalahan, itu juga ada nilainya. Jadi kalau salah berarti ini satkernya ada sesuatu yang harus kita bina untuk dilakukan perbaikan. Kemudian retur SP2D ya mungkin karena satker menggunakan rekening yang salah sehingga tidak masuk ke rekening, itu juga jadi penilaian buat kita. Kemudian pagu minus untuk belanja pegawai atau belanja barang itu kan sering terjadi ya. Itu juga menjadi indikator penilaian kenapa kok satker bisa sampai minus gitu kan. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir terkait dispensasi pengajuan SPM, biasanya di akhir-akhir tahun itu kan kita udah punya jadwal-jadwal untuk pengajuan SPM, jenis-jenis SPM apa yang harus diajukan harus tepat waktu, seperti itu kok. Jadi 13 indikator tadi punya bobot yang sendiri-sendiri yang menjadi indikator buat kita untuk melakukan pembinaan ke satker. Kalau untuk tahun ini bobot yang paling tinggi itu adalah di capaian output 17% ya Pak ya. Iya. 17%. gitu. Jadi dari hasil monitoring ini kan ketahuan ya, misalnya nilai yang rendah itu di mana. Jadi nanti kita atas hasil monitoring kami bisa kita lakukan pembinaan yang tepat kepada satker dari sisi mana mereka yang lemah ataupun yang sering terjadi permasalahan seperti itu. Berarti ada satu kegiatan setiap tahun mungkin ya dengan bendahara dengan PPTK dari satker yang dibawahi oleh KPPN berkaitan dengan teknis-teknis pengajuan permintaan pembayaran ini, seperti itu ya.
Kalau untuk kegiatan itu misalnya ada rapat koordinasi atau gimana gitu? Ya kita kan ada ya Bu ya, pembinaan itu sepanjang tahun sih Bu. Oh iya. Ini kita juga ada apa namanya pejabat fungsional yang tugasnya membina satker. Nah itu seperti itu. Kalau untuk terkait dengan ini tadi, yang terkait dengan apa namanya IKPA tadi, kita monitoring 3 bulan sekali. Kita melakukan monitoring, bisa melalui pertemuan tatap muka, bisa kita langsung kunjungan. Ya mungkin tidak semua satker, satker terpilih saja seperti itu. Bertahap mungkin ya setiap tahun sasarannya. Kita lakukan evaluasi tiap bulan. Iya betul. Baik, kita ke pokok ini evaluasi penyaluran di tahun 2021 nih Bu Pak, dengan 30 satker ini tadi. Ini seperti apa nih nilainya, fluktuasinya di mana seperti itu, Pak? Siapa Pak? Oke. Untuk evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2021 untuk penyaluran APBN di wilayah Tanah Laut ini, untuk Satker Mitra KPPN alhamdulillah sebenarnya udah bagus ya. Kalau dari nilai IKPA-nya kita memperoleh nilai 97,95. Untuk target nasional itu 90. Nah, kita alhamdulillah sudah di atas berarti. Iya, di atas. Iya. Cuman memang ada beberapa indikator yang mungkin perlu ditingkatkan karena mungkin masih nilainya masih agak rendah, yaitu seperti deviasi halaman 3 itu masih 91,57%. Sama capaian output yang tadi bobotnya paling besar itu 92,80%. Nah, ini. Iya. Saya ke Pak Sony ya. Pembinaan ini Pak dilakukan sesudah sebelum kegiatan atau sesudah kegiatan atau pas mendampingi pada saat kegiatan berlangsung Pak? Bisa tiga-tiganya juga Bu. Jadi memang ada kegiatan yang dilakukan sebelum pendampingan, pembinaan ya Bu ya, dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya kita tuh ada juga BIMTEK gitu ya, BIMTEK terkait misalnya kayak sekarang nih ada aplikasi Sakti Bu. Jadi istilahnya ya karena ini aplikasi baru juga. Benar. Nah jadi ada pembinaan sekaligus juga kalau kemarin waktu pengajuan misalnya untuk gaji induknya karena dimulai tahun Januari 2022 menggunakan Sakti. Nah, jadi kita ada pembinaan sekaligus pendampingan. Jadi pada saat mereka merekam SPM-nya di Sakti, nah itu kita juga ikut mendampingi, kita undang ke KPPN itu pada bulan Desember tahun lalu kita sudah melakukan pendampingan tersebut. Gitu. Kalau pada saat sebelum kegiatan, misalnya mungkin ini belum dimulai ya, mungkin kegiatan kita meskipun sudah dimulai, tapi mungkin skalanya masih kecil ya. Pada saat pembinaan di awal itu berkaitan mungkin dengan indikator-indikator apa Pak yang dilakukan pembinaannya? Ya kalau kaitan terkait indikator mungkin yang paling berpengaruh mungkin terkait dengan biasanya pembinaan terkait kalau tahun lalu misalnya mungkin terkait dengan adanya IKPA ya Bu ya, IKPA biasanya kita melalui Zoom juga pada tahun lalu. Nah jadi sekaligus waktu itu ada karena kita tidak bisa tatap muka jadi langsung menggunakan Zoom. Nah jadi pembinaannya melalui Zoom aja Bu, jadi sekaligus monitoring tapi sekaligus juga pembinaan di sana. Nah seperti itu. Kalau kaitannya terkait IKPA, tapi kalau kaitannya terkait dengan kegiatan mungkin karena kalau kegiatan Satker kan kita tidak mengetahui ya Bu, jadi kita hanya teknis kepada misalnya mereka adanya aplikasi baru, kemudian adanya peraturan baru terkait dengan perubahan kebijakan, nah itu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan di anggaran mereka. Nah itu kita baru melakukan pembinaan itu Bu. Jadi dan juga bisa dilakukan kalau misalnya terhadap satker-satker yang memiliki IKPA yang rendah. Nah mungkin indikator-indikatornya ada yang rendah, nah itu juga kita bisa lakukan pembinaan secara khusus gitu Bu. Pak Sony, kalau misalnya pada saat berjalan ya Pak, pada saat berjalan anggaran, kemudian mungkin karena kondisi ya situasi ya, kalau kita dulu kan yang tidak bisa dihindari ya, mungkin ada COVID atau ada bencana alam atau apa gitu. Nah lalu Satker ini melakukan perubahan. Nah prosesnya ini seperti apa Pak? Apakah akan
berlangsung lama, ya mungkin dimungkinkan iya, berlangsung lama atau percepatannya seperti apa gitu, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan raknya tadi rencana anggaran yang dibuat oleh SKPD. Memang kasus COVID ini juga selain berpengaruh terhadap sosial, juga berpengaruh juga terhadap cara kerja ya Bu, cara kerja dan budaya kerja yang ada mungkin di seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya juga terkait dengan pelaksanaan anggaran di negara kita gitu Bu. Nah, pada tahun 2020 sejak 2020 tuh kita sudah menggunakan yang namanya ISPM Bu, elektronik SPM. Jadi pengajuan SPM itu sudah elektronik disampaikan di aplikasi ISPM. Nah, kemudian baru 2021 disempurnakan dengan Sakti Bu. Memang Sakti ini sebenarnya sudah direncanakan lama, tapi baru mulai diimplementasikan itu mulai 2021. Nah, jadi mulai 2022 ini seluruh proses daripada pelaksanaan keuangan itu menggunakan Sakti Bu. Jadi seluruh aplikasi-aplikasi keuangan sudah terintegrasi ke dalam Sakti. Nah, jadi perubahan-perubahan tadi yang terasa sekali Bu. Jadi dengan adanya Sakti ini seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Nanang dan Bu Rohmiati adalah di mana Satker tidak perlu datang ke KPPN dalam pengajuan SPM-nya, karena salah satu layanan utama yang ada di KPPN adalah pengajuan SPM. Nah, jadi dengan aplikasi Sakti tersebut itu juga bisa mengetahui terkait transaksi pengajuan SPM maupun juga nanti kaitannya dengan pelaporan dan perencanaan. Mempermudahkah gitu ya, karena begini, aplikasi kan kalau baru ya Bu ya, aplikasi kalau baru karya kemarin di pemerintah daerah kan kita 2020 itu kita entry 2021 kita pindah ke SEPD dari Simda dulu ya, Simdaku itu ya, pindah ke SEPD. Jadi ada beberapa kegiatan ya yang kayaknya berubah atau bergeser gitu. Nah, karena aplikasi ini dan Sakti ini berarti linknya langsung ke kementerian ya, langsung ke kementerian. Maksud saya seperti ini, kalau tadi ada perubahan gitu ya, ada perubahan, ini berarti kita langsung di aplikasi Sakti ini aja begitu ya, sehingga mempercepat adanya perubahan ke rencana anggaran kas tadi. Mungkin perlu diluruskan juga ya terkait kalau untuk materialnya, kegiatannya sebenarnya itu bukan wilayah kami ya. Jadi di keuangan dana itu ada let's manage ya. Jadi itu melalui wilayah di kementeriannya dalam Satkernya. Kita dalam hal ini kita terkait dengan pelaksanaannya pembayaran aja di wilayah KPPN. Berarti KPPN secara teknisnya berarti ke jumlah jumlah pembayarannya pengajuan SPM. Jadi untuk terkait perubahan kegiatan itu ditampung dalam revisi Bu. Jadi setiap Satker ataupun SKPD melakukan perubahan kegiatan itu harus dilakukan revisi anggaran dulu. Setelah revisi anggaran itu selesai, baru nanti bisa dicairkan di KPPN. Jadi untuk revisi itu ada kewenangan masing-masing. Revisi yang bisa dilakukan oleh Satker sendiri, yaitu dengan catatan tidak merubah DIPA-nya. Kemudian ada revisi yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaraan, dan ada revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi sebelum Satker melakukan pengajuan pembayaran ke KPPN, kalau Satker mempunyai kegiatan yang nggak bisa sesuai dengan rencana awal, harus melakukan perubahan anggarannya dulu sesuai tingkat kewenangan revisinya tadi, seperti itu. Dan dengan aplikasi Sakti ini untuk revisi, begitu prosesnya selesai itu Satker tidak perlu mengirimkan data-data ke KPPN lagi, secara by system akan terintegrasi ke SPAN yang ada di kita, sehingga begitu revisi hari ini, pengajuan SPM hari ini pun juga bisa gitu. Kalau yang mekanisme dulu kan harus nunggu berapa hari betul, makanya itu apalagi tadi kan dalam pemikiran saya, karena dia langsung ke kementerian kan ya, bukan ke pemerintah daerah,
ini akan berlangsung lama gitu kan, diverifikasi di sini dulu di kantor wilayah, nanti kantor wilayah meneruskan ke pusat gitu ya, baru turun lagi persetujuannya gitu ya. Iya, ternyata Sakti lebih sesuai dengan namanya ya Bu, Sakti gitu ya. Ya, jadi lebih mempermudah gitu ya, mempermudah. Iya, dan ini pasti implementasinya juga kepada masyarakat ya, ketika kegiatan dari pemerintah berjalan ya, imbasnya pasti kepada peningkatan ekonomi ya masyarakat. Ya betul. Baik, pendengar setia Radio Tuntun Panah FM, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan masuk di nomor 0811501234. Ya dengar Tuntun FM, sekali lagi bagi Anda yang bergabung silakan tadi ya, bersama KPPN Plehari hari ini. Dan sebenarnya saya langsung ke bidang masyarakat aja nih, karena masyarakat mungkin kurang ngerti juga ya untuk masalah dengan, karena urusannya dengan satuan kerja vertikal ya. Jadi untuk masyarakat, nah saya ingin bertanya nih Bu, mohon izin, mohon maaf kalau saya salah ya. Dan yang mungkin bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada nggak Bu dari KPPN ini? Kan saya pernah dengar ya, Kementerian Keuangan gelontorkan dana transfer untuk dana bantuan sosial. Ini saya banyak dengar seperti itu Bu. Jadi dari KPPN sendiri Bu, yang mungkin langsung bersentuhan dengan masyarakat itu mungkin kira-kira percepatan penyaluran dana atau bagaimana Bu di KPPN ini Bu, yang langsung ke masyarakat itu Bu? Ya, seperti saya sudah ini tadi ya sebutkan di depan tadi bahwa dana yang kita salurkan salah satunya adalah dana desa dan dana fisik. Nah ini tentunya kalau dana desa memang dan dana desa itu ada yang dialokasikan untuk tahun 2021 itu difokuskan ke BLT. Nah itu yang mungkin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, memang melalui desa, dananya disalurkan melalui rekening pemerintah daerah nanti dari pemerintah daerah disalurkan ke desa. Dalam hal ini penyaluran dari Pemda ke desanya itu melalui langsung dipotong dari KPPN. Jadi mekanismenya seperti itu, disalurkan ke rekening pemerintah daerah. Dalam saat itu juga kita lakukan pemotongan, kita salurkan langsung ke kas desa. Nah di desa nanti yang akan menyalurkan kepada masyarakat yang berhak untuk bantuan langsung tunai. Nah itu salah satu yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi melalui daerah, jadi bukan tidak melalui mitra kerja sampean ya, tidak mitra kerja di KPPN seperti satuan kerja itu tidak ya. Kalau jadi untuk BLT kan Pemda ya, tetap Pemda ya. Jadi dananya dari langsung ya. Rekening kas. Iya. Kas desa. Iya. Paham. Ini kalau berbicara soal angka-angka gitu, agak sensitif gitu, jadi kita harus benar-benar ini betul. Ya, untuk masyarakat yang butuhkan biasa seperti itu Bu. Iya. Baik Bu dan Bapak, di evaluasi penyaluran tahun 2021 ini adakah temuan mungkin atau catatan khusus ya dalam realisasinya terhadap SKPD yang dalam wilayah kerja Ibu? Nah, ada temuan-temuannya mungkin secara garis besarnya nih ke permasalahan apa gitu? Dari hasil evaluasi kami mungkin terkait dengan nilai IPA tadi, permasalahan yang besar, yang maksudnya bukan yang besar ya, maksudnya yang perlu perbaikan lagi di masa depan nanti adalah terkait dengan deviasi halaman 3. Nah itu nilai IPA-nya yang paling rendah. Ini artinya apa? Jadi perencanaan dalam penarikan dana ini tuh kurang tepat. Jadi ketika ini kan tiap triwulan ya, jadi ketika itu sudah direncanakan dalam triwulan, misalnya sudah direncanakan 10, tapi pada faktanya ternyata dananya bisa lebih atau kurang. Nah ini efeknya apa kalau terkait dengan tadi perencanaan ini tadi sudah disinggung juga sama Pak Nanang, ini terkait secara tidak langsung akan terkait dengan pengelolaan kas negara seperti itu.
tersedianya yang dana yang misalnya kita sudah sediakan tapi akhirnya tidak dicairkan, itu kan akan mengganggu ya manajemen kas kita gitu. Iya. Seperti itu. Nah, lalu terhadap SKPD yang memiliki nilai IPA-nya yang rendah tadi, ini ada sanksi atau ada apa gitu dari KPPN sendiri. Nah, juga kepada SKPD yang memang benar-benar tepat ya sesuai dengan rencana yang diajukan ya, pengajuannya tepat, pengeluarannya tepat, peng-SPJ-nya juga tepat. Ini adakah reward gitu atau gimana gitu? Kalau sanksi sih mungkin kita tidak ada kewenangan kita untuk memberikan sanksi. Namun kalau untuk reward kita biasanya memberi penghargaan kepada Satker. Seperti itu. Setiap tahun kita memberikan penghargaan kepada Satker-Satker yang berprestasi. Jadi kita kemarin memberikan beberapa kategori kepada Satker-Satker yang berprestasi untuk kita berikan penghargaan. Jadi kemarin terkait pengelolaan IKPA kita kasih reward peringkat 1, 2, 3. Kemudian pengelolaan marketplace yang terkait Ibu tadi untuk belanja non tunai, kita juga ada namanya sistem marketplace ya itu. Kemarin kita juga memberikan beberapa kategori kepada satker-satker yang sudah mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan marketplace dalam hal belanjanya itu. Kemudian untuk satker-satker yang nilai IKPA-nya rendah itu akan kita lakukan pembinaan atau pendampingan agar capaiannya ke depan lebih baik. Jadi mungkin menambahkan ya Bu terkait tadi apa yang dilakukan pembinaan di awal tahun seperti ini. Nah itu kita biasanya di awal tahun itu kita akan melakukan review kepada satker-satker yang mempunyai nilai rendah sehingga review tahun sebelumnya ya, tahun sesudahnya. Sebelumnya Bu. Sebelumnya ya. Jadi capaian yang dihasilkan oleh satker yang nilainya rendah itu permasalahannya apa, kita review kepada satker untuk dilakukan pembinaan di awal agar nanti pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik. Nah itu kemudian untuk program monitoring evaluasi kita lakukan memang setiap triwulan, baik mau langsung maupun non langsung. Di masa pandemi kemarin kita pembinaan secara virtual, jadi kita zoom dengan satker. Kemudian kalau pembinaan langsung mungkin kalau memang harus pendampingan kita datangin satkernya atau satkernya yang datang ke kantor untuk kita lakukan pendampingan secara khusus bagaimana pengelolaan yang baiknya seperti itu. Terhadap penggantian misalnya ya Pak Bu, ada penggantian bendahara ya pada satker yang di bawah wilayah kekuasaan KPPN atau pergeseran atau apa gitu. Nah ini adakah pembinaan secara khusus dari KPPN sendiri? Iya, kalau terkait mungkin izin Bu ya. Kalau terkait dengan bendahara Bu, memang bendahara satuan kerja itu memang harus memiliki sertifikasi Bu. Jadi tidak bisa sembarangan untuk kepala satker melakukan pemilihan atau mengangkat bendahara gitu, juga menjadi bendahara. Nah karena bendahara juga kan secara tugasnya dia fungsional ya Bu ya. Nah jadi dia juga memiliki sertifikat bendahara terutama untuk dia mengelola UP-nya Bu, persediaan. Nah untuk pembinaannya memang ada Bu nanti, jadi memang sebelum mendapatkan sertifikat tersebut nanti ada yang namanya e-learning Bu ya, satuan kerja ataupun yang calon bendaharanya ini nanti belajar dulu materinya, baru kemudian nanti setelah itu melakukan tes bendaharanya gitu untuk mendapatkan sertifikat bendaharanya. Jadi baru setelah itu dia bisa istilahnya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara sesuai dengan peraturan yang Menteri Keuangan yang ada Bu. Iya, baik Bu Pak, ini kan KPPN ini berarti di setiap kabupaten ada ya? Tidak semua. Tidak semua. Nah itu yang pengen juga kita ketahui nih. Apa kategori kabupaten yang bisa diduduki oleh KPPN, dikuasai oleh KPPN gitu?
Mungkin ini untuk pengkategoriannya mungkin kita juga nggak tahu persis ya. Jadi ini kebijakan dari pusat. Waktu itu setahu saya, waktu saya masih di Organta kantor pusat, itu untuk penentuan lokasi itu berdasarkan politis dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi ada permintaan dari pemerintah daerah yang untuk kantornya ada di daerah tersebut. Jadi memang dan kita punya kategori juga. Jadi wilayah-wilayah mana yang bisa kita dirikan KPPN. Misalkan seperti di Kalimantan Selatan ini hanya ada 5 KPPN yang dari 13 ya, 13 kabupaten kota ya. Nah, itu mana yang wilayah itu pemerintah daerahnya setuju, yang pertama itu. Kedua, kalau itu didirikan di situ, itu jarak tempuhnya dengan kabupaten lain bagaimana? Bisa enggak? Masih kota enggak, dekat enggak gitu. Berarti Tanah Laut termasuk hebat ya? Iya, bisa ada, bisa merebut peluang itu gitu. Dan ya. Cuman hanya satu kabupaten aja yang kelola gitu kan. Saya pernah baca Pak bahwa KPPN ada yang 3 kabupaten. Makanya tadi untuk Banjarmasin yang paling banyak. Banjarmasin itu wilayahnya banyak sendiri itu, dan sektornya paling banyak sendiri itu. Iya, nah itu dia yang ini memang hebat ini di Tanah Laut. Iya, artinya kita patut berbangga hati ya Tanah Laut. KPPN aja. Makanya itu dan mudah-mudahan ini tidak akan berubah gitu ya. Iya. Nah, Bapak dan Ibu terhadap realisasi penyaluran anggaran ya APBN itu pada suatu wilayah kekuasaannya KPPN, apakah berpengaruh terhadap peningkatan atau penaikan rating dari SKPD KPPN sendiri? Penaikan rating? Ya, misalnya kalau misalnya ini KPPN Plehari ya, KPPN Plehari misalnya di mana tadi misalnya dana yang dianggarkan 540. Nah, ternyata dapat tersalurkannya mungkin hanya 50% misalnya. Nah, KPPN sendiri mendapat sanksi atau apa gitu dari atasnya gitu. Mungkin ini Bu ya, enggak per indikator itu ya, kita dapat peringkat mungkin secara global itu IKPA tadi kita dilombakan juga, dinilai bukan dilombakan, dinilai juga dari kantor pusat sebagai kuasa pun berarti ya, sebagai kuasa pun capaian nilai IKPA kita dibandingkan dengan KPPN lain di seluruh Indonesia itu nanti ada peringkatnya. Iya. Kalau untuk sanksinya secara langsung sih mungkin enggak. Tidak, iya. Apakah ini akan berimbas nanti? Khawatirnya nanti ya perlu diketahui juga oleh SKPD di bawah lingkup KPPN agar tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Apakah nanti ketika nilai rendah terus berimbas dengan SKPD, suatu saat nanti KPPN Plehari akan digeser gitu atau menambah wilayah ya? Iya, khawatir nih kita nih. Mungkin tidak terkait langsung dengan itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nanti ke depannya akan seperti apa KPPN Plehari mungkin tidak berkaitan dengan itu ya. Ke organisasi secara keseluruhan ya, kita nggak tahu juga ya. Karena kan dengan semuanya sekarang itu serba digital, seperti itu, serba modern gitu kan. Jadi memang banyak tugas-tugas yang mungkin sedikit berkurang seperti itu. Mungkin nanti kita nggak tahu juga di pusatnya seperti apakah ada pertimbangan apa akan lebih efisien digabung atau masih lanjut seperti itu. Kalau memang masih lanjut ya semoga lanjut ya. Semoga lanjut. Tetap apa ya. Iya. Tidak terkait langsung dengan itu. Kebijaksanaan dari pusat berarti ya, dari kementerian berarti ada ininya. Ya, baik. Ada himbauan nih Bu untuk SKPD yang mungkin IKPA-nya
rendah, IKPA-nya tinggi, atau mungkin SKPD yang lebih banyak melakukan pergeseran-pergeseran gitu. Kalau bahasa orang Banjar ini memuyaki banar nih. Iya, seperti apa Bu? Silakan gitu. Mungkin pertama ini kan DIPA 2022 aturannya. Nah sebenarnya DIPA itu kan tidak istilahnya tidak ujuk-ujuk ada gitu. Jadi itu perencanaan itu sudah jauh hari. Nah ketika DIPA itu sudah ada, Satker segera menindaklanjuti yang segera merealisasikan ya apa yang sudah direncanakan sesuai rencana. Seperti kalau misalnya belanja modal itu akan lebih lebih cepat dilaksanakan. Jadi lebih baik ya. Sebenarnya di tahun kemarin pun 2021 di akhir tahun itu kalau misalnya ada belanja yang sifatnya kontraktual itu sudah bisa dilakukan sesuai ketentuan, sudah bisa dilakukan lelang seperti itu, meskipun nanti penandatanganan kontraknya tetap setelah DIPA-nya turun. Jadi dengan misalnya dilakukan lebih awal kontraknya itu kan kegiatan lebih cepat dilaksanakan ya. Jadi kalau kegiatan lebih cepat dilaksanakan, manfaatnya juga akan lebih dirasakan. Iya, lebih cepat juga dirasakan masyarakat ya. Itu. Iya. Kemudian juga untuk nilai yang tadi deviasi halaman 3 itu jadi perencanaan di halaman 3 DIPA-nya itu benar-benar disesuaikan dengan apa yang kegiatan yang direncanakan. 3 bulan ke depan ini apa yang direncanakan ya, nanti itu yang direalisasikan seperti itu. Jadi kalau untuk halaman 3 DIPA ini kan sepertinya masih kurang mendapat perhatian, padahal sebenarnya halaman 3 DIPA itu merupakan komitmen untuk melaksanakan kerja. Jadi harus benar-benar disusun sesuai dengan kegiatan ini mau dilaksanakan kapan. Iya, betul. Seperti itu. Ya, kalau pemerintah daerah itu ada rak tadi Pak, ada jadwal, jadi rencana anggaran kas, jadi ada per triwulan gitu, ya, ada bulan-bulannya ada, tapi ada batasannya dari triwulan itu paling banyak harus segini gitu, jadi seperti itu dibagi rata. Iya. Dihimbau ya pada SKPD ya kalau bisa jangan terlalu banyak melakukan perubahan-perubahan gitu ya, karena akan sangat mempengaruhi ya terhadap kelancaran ya pengeluaran itu. Nah mungkin Bu terakhir juga DIPA ini biasanya setiap tahun itu turunnya pada bulan apa, berakhirnya pada bulan apa? DIPA itu kan berlakunya 1 tahun anggaran Bu ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Turunnya tuh biasanya di bulan November sudah ya untuk yang 2022 berarti November di 2021 sudah ditandatangani ini kan di Kementerian Menteri Keuangan. Dengan disetujuinya DIPA itu, dengan turunnya DIPA itu berarti sudah masuk ke pelaksanaan anggaran, sudah bisa berarti bulan dari Januari udah bisa melaksanakan sudah. Kalau memang ada yang kegiatan yang butuh lelang bisa segera bisa segera jadi bisa direncanakan secara jauh-jauh hari gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Beda dengan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah biasanya di Januari kita harus ada perbub dulu, harus ada aturan-aturan yang lain gitu. Jadi mungkin startnya kita ke paling cepat tuh Februari atau Maret biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya penggajian tetap di Januari. Tapi kalau kegiatan ada jeda biasanya, ada jeda. Ya. Tapi tetap kalau misalnya ada kegiatan di bulan Januari bisa dikerjakan, tapi pengamprahannya pada saat itu nanti setelah ada pengusahaan. Oke. Baik, kayaknya waktu kebersamaan kita ya sudah berada di penghujung ya. Sebenarnya kalau berbicara masalah penganggaran ya itu akan sangat menarik ya, sangat menarik, apalagi bagi orang-orang atau kawan-kawan yang berkepentingan langsung ya dengan KPPN, pasti akan sangat menarik. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita akan berakhir, dan mungkin di penghujung Bu
Kepala mungkin bisa memberikan statement closing ya untuk kawan-kawan di SKPD. Ya, terima kasih. Mungkin saya ingin berpesan aja kepada teman-teman SKPD dari anggaran yang sudah kita laksanakan di 2021, kita bisa melihat sampai di mana atau sejauh mana kualitas pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk itu dari hasil evaluasi tadi hendaknya bisa nanti untuk feedback ke depan agar pelaksanaan anggaran di kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Dan ini Dipa sudah turun, saya mohon bisa segera menindaklanjutinya dengan melaksanakan kegiatan yang memang benar-benar sudah bisa dilaksanakan, segera dilaksanakan. Jadi tidak menunda-nunda sampai nanti akhirnya terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran seperti itu. Karena dengan dilaksanakannya kegiatan itu tentunya nanti manfaatnya juga akan segera dirasakan oleh masyarakat. Betul sekali. Mungkin itu saja dari saya, kata penutup saya. Terima kasih.